Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Hidup Bersama Kristus melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluan, pelajaran ini menekankan bahwa hidup yang dijalani bersama dengan Kristus akan mengubah cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kehidupan Kristen yang sejati berasal dari hidup baru bersama Kristus. Mereka memikirkan perkara-perkara sorgawi. Dan dari sanalah muncul prinsip yang akan menuntun kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan dengan sesama. Ketika seseorang berfokus pada nilai-nilai sorgawi, hidupnya bukan hanya memiliki harapan masa depan, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain di masa sekarang. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada pelajaran, lalu ada tujuan, kemudian ada tindakan manusia lama, dan yang kita perlukan. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kita memiliki pikiran sorgawi. Apa tindakan manusia lama yang cenderung dilakukan? Seringkali manusia naik ke tempat tinggi dengan harapan untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan orang-orang di zaman dulu membangun zigurat untuk mencapai tujuan yang sama, agar dapat dekat dengan Tuhan. Akan tetapi bukan tindakan itu yang kita perlukan. Lalu apa? Yang pertama, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang kita peroleh melalui mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu disimbolkan dengan baptisan. Kemudian kita juga perlu memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Karena selalu ada kecenderungan untuk terus jatuh dan melakukan dosa. Lalu kemudian, setiap hari kita perlu mencari perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Apa tujuan yang ingin dicapai? Untuk mengakhiri keduniawian dalam diri kita. Apa tindakan manusia lama yang sering dilakukan? Seringkali manusia mencemarkan tubuh melalui dua hal. Pertama, melalui menolak mengakui Sang Pencipta. Lalu yang kedua, melalui hawa nafsu yang hina yang kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita. Lalu apa yang kita perlukan? Pertama, dengan kuasa Tuhan, kita perlu mematikan hal duniawi dari pikiran dan hidup kita. Hal duniawi yang dimaksudkan adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat, dan keserakahan. Tindakan-tindakan ini akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan kita perlu diperbaharui. Bagaimana tindakan manusia lama yang sering dilakukan? Manusia lama seringkali marah, geram, melakukan kejahatan, fitnah, mengucapkan kata-kata kotor, berbohong kepada sesama. Dan tindakan-tindakan ini adalah tindakan manusia lama yang digambarkan dengan kita mengenakan pakaian kotor. Lalu apa yang kita perlukan? Pertama, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan yang kita peroleh melalui Yesus. Lalu kemudian, setelah kita memiliki pengetahuan yang benar, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita akan mengalami pertobatan. Lalu kemudian kita akan meninggalkan manusia lama dan segala kelakuan di manusia lama itu. Lalu kemudian kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan setelah itu semua, kita tidak lagi akan dibatasi oleh etnis, status sosial, dan lain sebagainya. Karena kita akan menjadi satu di dalam Kristus. Itu fokus pelajaran untuk hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kita memiliki karakter hidup baru. Apa tindakan manusia lama yang sering kita lakukan? Manusia lama kita hidup dalam kegelapan. Dengan segala kebiasaan buruk dan juga dengan melakukan segala sifat atau tindakan-tindakan negatif. Lalu apa yang sebenarnya kita perlukan? Pertama, kita perlu hidup dalam terang.
tidak lagi melakukan kebiasaan ketika hidup dalam gelap. Lalu kemudian kita memerlukan kasih, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, dan tindakan memaafkan atau mengampuni sesama. Lalu kemudian, melalui kita, orang lain dapat mengenal Kristus. Karena kita sudah melakukan sikap hidup dalam terang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui itu kita berharap orang lain akan mengenal Kristus. Itu fokus pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar hidup baru itu dapat kita praktekkan. Apa tindakan manusia lama? Pada waktu hidup baru itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya hidup kita, maka harapannya tidak ada lagi tindakan manusia lama yang kita lakukan. Akan tetapi, tetap ada hal yang kita perlukan. Kita memerlukan firman Kristus berdiam di dalam diri kita. Dengan cara kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan itu juga dapat kita peroleh melalui mendengarkan musik atau nyanyian yang berbicara tentang Tuhan dan kekuasaannya. Lalu kemudian, kita juga memerlukan agar perkataan dan perbuatan kita lakukan dalam nama Yesus. Artinya, kita mewakili Yesus dalam kehidupan ini melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini, agar kita memperoleh berkat rohani melalui pelajaran Sekolah Sabat. Saya tetap mengharapkan untuk kita belajar secara pribadi, membuka Alkitab sebagai sumber utama, dan juga membuka pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebagai kesimpulan, ketika Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Kita akan mulai mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara sorgawi. Kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan berdosa. Kita akan mengenakan karakter Kristus, yaitu kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan dalam hubungan kita dengan sesama. Akan tetapi hidup baru itu menuntut komitmen setiap hari. Kita perlu terus memperbarui penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan dengan sadar melawan segala kecenderungan manusia lama kita, yaitu kecenderungan untuk berdosa. Ketika kita membiarkan firman Kristus tinggal dalam hati kita, maka setiap perkataan dan perbuatan kita akan memuliakan Tuhan, dan itu akan menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia atau bagi orang-orang di sekitar kita. Ini baru terang.